Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ba'd. Sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Rekan sekalian, Allah pertemukan kita kembali di kelas 12. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita kaji bersama, kita akan bahas bersama. Ada 5 aspek. Yang pertama aspek Al-Quran, yang kedua aspek akidah, yang ketiga aspek fikih, yang keempat aspek akhlak, dan yang kelima aspek tarikh atau sejarah. Yang pertama kita akan membahas aspek Al-Quran. Itu kita akan bahas Al-Quran surat Ali Imran 190 dan 191 yang ada di papan, bisa dilihat kalian. Ini Al-Quran yang berkaitan dengan berpikir kritis. Yang pertama, diharapkan kalian bisa membaca ayat ini dengan baik dan benar. Untuk bisa membaca ayat ini dengan baik dan benar, tidak terlepas kalian membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Dan yang ketiga, kita akan mengkaji tentang isi kandungan dari ayat ini. Baiklah anak sekalian, yang pertama kita akan bahas tentang ilmu tajwidnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Coba kalian lihat semuanya, ada inna, nun tasydid. Maka apabila ada nun tasydid, maka ditekan inna. Nah, lihat fi khalqis samawat, di sini ada alif lam syamsiyah. Ya, alif lam bertemu dengan huruf shin, maka alif lamnya tidak dibaca. Kemudian wal ardi, ada alif lam qamariyah, alif lam bertemu dengan ro, maka alif lamnya kebaca, namanya alif lam qamariyah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya, kita teruskan. Wakhtilafil lail. Di kelas 11 kalian pernah belajar tentang macam-macam mad. Ada namanya mad layyin. Nah, al-lail ini mad layyin atau mad lin. Huruf fathah bertemu dengan ya sukun. Perlu diingat, dalam bahasa Arab tidak ada bacaan e, adanya i. Wakhtilafil lail, bukan wakhtilafil lail, enggak ada. Wakhtilafil lail wan nahar la ayatin. Masih ingat kalian di kelas 11? Apabila ada fathah berdiri kayak angka 1, itu namanya mad badal, maka dibaca 2 harokat. La ayatil, di situ ada tanwir bertemu dengan lam, idgham bilahuna. Kemudian liulil, apabila ada dhammah bertemu dengan wawu, bisa kalian lihat, ya, bertemu dengan wawu tapi wawunya tidak pakai sukun, maka itu tidak dibaca panjang, dibaca pendek. Makanya dibaca liulil, tidak dibaca liulil, salah. Liulil albab. Masih ingat, ada huruf qalqalah, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Apa saja huruf qalqalah, masih ingat? Ba, jim, to, dan qaf. Apabila diwaqaf atau berada di akhir ayat atau akhir kalimat, maka dinamakan qalqalah kubra. Liulil albab. Kita teruskan, bisa dilihat kalian, alladzina yadhkurunallah. Di sini ada lam Allah, lafal Allah, lam jalalah.
namanya lam jalalah tafkhim. Lafal Allah dibaca tebal karena sebelum lam jalalah ada huruf fathah. Jadi sebelum lam jalalah ada fathah atau dhammah, maka lam jalalahnya dibaca tebal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qiyaman tanwin bertemu dengan wawu. Masih ingat apa? Idgham bi gunnah. Kemudian ada tanwin dal ketemu dengan wawu, idgham bi gunnah. Makanya bacanya qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, di sini ada mim. Tuh. Perhatikan, ada mim mati berdengan dengan wawu, dibaca idhar. Junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ingat, di situ ada huruf qaf disukun di tengah. Makanya dibaca qalqalah sughra. Ma khalaqta hadza batila. Nah, batila itu asalnya batilan. Namanya mad iwad. Apabila ada tanwin ya di belakang kemudian diwaqaf, maka namanya mad iwad, dibaca panjang 2 harokat, batila. Asalnya batilan. Subhanaka faqina adzabannar. Nah, teman sekalian, tugas kalian nanti di rumah masing-masing, kalian baca dengan baik dan benar, kemudian kalian bikin video baca ayat ini nih, nanti dikirim ke Bapak ya. Ya, dibaca yang sebelum dibikin video, dibaca yang benar, yang baik sesuai dengan ilmu tajwid. Karena kan kalau baca Al-Quran harus tartil. Apa kata Allah? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Saya kira itu anak sekalian. Untuk yang pertama, yaitu identifikasi tajwid dan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya tentang asbabun nuzul. Jadi Allah turunkan Al-Quran 30 juz itu berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sebagai jawaban apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Itu dinamakan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Apa sebab-sebab turunnya ayat ini? Nah, satu kisah diceritakan bahwa turunnya ayat ini dilatar belakangi suatu ketika orang kafir Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi. Kemudian bertanya kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, bukti kebenaran apa yang telah Musa tunjukkan kepada kalian? Kemudian mereka menjawab, tongkatnya menjadi ular dan tangannya bisa bersinar bagi orang yang memandangnya. Kemudian orang Quraisy mendatangi orang-orang Nasrani, kemudian bertanya, wahai orang-orang Nasrani, bukti kebenaran apa yang telah Isa tunjukkan kepada kalian? Orang Nasrani kemudian mengatakan, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dia bisa menyembuhkan penyakit sofak, dan dia bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kemudian orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Sofa itu bisa menjadi emas untuk kami. Dari pertanyaan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, itu Al-Qur'an surat Ali Imran 190 191. Baiklah teman-teman sekalian, kemudian yang ketiga, apa isi kandungan dari ayat ini? Ya, kalau kalian baca 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Ulil albab itu orang-orang yang berfikir.
Ulil albab itu orang-orang yang berilmu. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Dijelaskan dalam ayat ini, qiyaman, ketika dia berdiri berzikir kepada Allah, wa qu'udan, ketika dia duduk berzikir kepada Allah, wa 'ala junubihim, ketika dia berbaring tidur dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ittaqillah hitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun dan kapanpun berada. Tidak hanya sekedar kita takut kepada Allah di lingkungan-lingkungan tertentu, di masjid, di tempat ibadah, di sekolah, tapi dalam keadaan sepi pun tidak ada yang melihat, kita yakin bahwa Allah melihat, dan tetap kita takut kepada Allah karena sungguhnya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa ulul albab itu? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang senantiasa berfikir tentang ciptaan Allah yang luar biasa di langit bumi ini. Bahkan dalam ayat ini dikatakan, ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai kumpulan jin dan manusia, jika kalian mampu menembus langit dan bumi maka tembuslah, dan kalian tidak akan bisa menembus itu semua illa bisultan, kecuali dengan kemampuan, dengan akal pikiran, dengan pengetahuan. Luar biasa anakku sekalian, dan Allah menganugerahkan kepada kita semua kecerdasan pikiran, kecerdasan otak pada diri kita semua, sehingga manusia bisa mengkaji dan mengkaji segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Luar biasa. Di dalam bumi ada minyak, ada gas, itu semua adalah kemampuan pikiran manusia. Makanya setelah manusia berpikir tentang segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya Rabbana ma khalaqta hadza batila, baru dia mengatakan, Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah tidak sia-sia menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, semuanya bermanfaat untuk makhluk hidup termasuk kita manusia. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau ya Allah, peliharalah kami dari siksa neraka. Saya kira itu anakku sekalian ya untuk bab yang pertama ini. Jadi jangan lupa tugas kalian yang pertama, mengirimkan video tentang bacaan ayat ini ya dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, kalian meringkas apa yang tadi Bapak sampaikan ya, diringkas di buku kalian masing-masing. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.